Disclaimer: silakan melakukan research sebelum memulai NFT game. Stio Review tidak akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan. Hello, welcome back lagi to Stio Review. Nah, jadi gimana guys? Tadi kalian udah lihat namanya NFT Battle, yang dimana merupakan top brand dari Off The Up ya guys ya. Nah, itu slogannya guys ya, dari logonya. Nah, jadi NFT Battle ini merupakan kayak turn based yang dimana 5 versus 5 yang menggunakan skill card ya guys ya, ataupun kartu sebagai skillnya. Nah, jadi Mimin akan langsung translate. Nah, jadi ini ada trailer yang tadi ada di depan. Nah, langsung aja. Jadi seperti yang kita bisa lihat, di sini ada trade your cards, ataupun kalian bisa nge-trade card kalian, trade kartu Anda, dan perkayai deck kartu Anda, skills, heroes, dan fight dengan kekuatan Anda. Gunakan strategi dan pikiran untuk bermain game, dan untuk memenangkan gamenya maksudnya ya. Kamu tidak akan bermain sendiri, NFT Battle akan dibuka pintu untuk mobile games yang tradisional, dan dunia yang baru. Ada yang bawa ini juga ada Let's Battle, ataupun Ayo Battle. Buatlah dunia yang nyata dengan pemain dan blockchain pemain ya. Jadi ada player dengan player tradisional dan blockchain players. Nah, tidak peduli di mana, kamu akan dapat bermain blockchain games tanpa kesusahan. Jadi ada tanggalnya di tanggal 22 bulan 1 2022. NFT Battle lah akan launch namanya di iTunes dan Google Play. Jadi ada di iPhone dan ada di Google Play guys ya. Nah, ini juga ada 5 versus 5 turn based card game. Jadi ada turn based-nya. Jadi dia menggunakan kartu dan ada mananya guys ya. Jadi setiap kartunya itu akan ada mananya nanti. Nah, jadi ada hero-nya. Setiap hero akan memiliki tipe yang berbeda, dan summonlah hero kamu dan menggunakan skill untuk melawan musuhmu. Jadi ada elemen-elemennya, ada api, ada normal, ada es, ada petir, ada angin, ada light dan dark. Ini ya, monster-monsternya lucu-lucu ya. Nah, jadi juga ada skillnya di sini. Nah, jadi kalian bisa mempunyai properti dari game kalian secara real. Nah, jadi di NFT Battle, kartu Anda akan aman di Binance Smart Chain. Tidak akan ada yang berani mengambil kartu Anda, ataupun tidak akan yang bisa mengambil kartu Anda, meskipun itu nenek kamu ya guys ya. Nah, jadi di sini kalian bisa lihat ada satu ini. Ini merupakan mananya yang dibutuhkan untuk mengeluarkan namanya kartunya guys ya. Jadi ada kartunya di event sini. Nah, ini. Nah, jadi ini udah lewat untuk the first stage dari limited cardnya. Harganya itu 50 USD per piece. Ada supply-nya 1500 card. Dan itu ada termasuk dari Legend Seal Card Restoration Like 1 ya guys ya, bintang 1. Nah, jadi cuma ada ini dan tidak akan dirilis lagi setelah gamenya akan launching guys. Nah, jadi ada yang keduanya. Nah, keduanya ini di 2021 di bulan, nah di harganya itu ada 220 USDT per package. Dan atau konten skill cardnya ini juga. Dan ini bukan kayak regular card pack biasa. Special card pack itu akan dibuka untuk S dan SS skill card. Nah, jadi guys, jadi ada informasi tentang namanya event dari presale dari NFTs Battle juga ya. Nah, jadi sebelumnya Mimin udah bilang akan ada namanya presale lagi yang kedua. Jadi sebelumnya udah habis sih guys ya, seperti yang Mimin udah jelaskan tadi. Nah, jadi guys, di eventnya lagi akan ada presale kedua yang dari start dari tanggal 9 November di jam 8 PM GMT guys ya. Nah, jadi presale bisa diakses di namanya official website. Jadi akan ada dua stage, yang pertama stage 1 dan stage kedua. Nah, jadi yang pertama skill card mempunyai packnya itu skill card pack. Skill card packnya itu di tanggal 8 bulan 11. Nah, sampai tanggal 30 sampai bulan 11 guys ya.
Nah, yang kedua ada Hero Card Packs. Jadi di tanggal 16 bulan 11 dan tanggal 30 bulan 11. Nah, jadi presale-nya akan habis guys kalau kartunya itu udah habis guys ya. Nah, jadi kalian harus cepat-cepatan untuk membeli kalau kalian mau beli namanya presale dari cardnya ini guys ya. Nah, jadi ada juga roadmap-nya, ada 2021 September akan ada namanya presale dari first stage dari limited card di tanggal 9 atau di bulan 9 tanggal 16 ya. Nah, setelah itu ada juga di 2021 di tanggal 21 September akan ada presale second stage card package ya tadi yang ini ya. Setelah itu di November akan ada namanya DAAP Internal Test di tahun 2021 bulan 11 di tanggal 10 sampai 11 di tanggal 10 sampai bulan 11 tanggal 24 guys. Nah, habis itu juga ada nih nama di 2021 bulan 11 tanggal 10 akan ada hero dan skill open trend. Ada juga ada di 2021 di bulan 11 di tanggal 29 sampai bulan 12 di tanggal 24 ada close beta application. Nah, juga ada Desembernya ada close beta dan di Januari ada open betanya. Nah, jadi 2022 di tanggal 22 bulan 1 akan ada NFT Battle launch di iTunes dan Google Play guys. Nah, jadi ada V1 juga di Q1 akan ada dibuka import dari NFT to NFT Battle boss system. Dan ada phase 2 di Q2, Q system ada game system, ada yang ini, dan Q3 itu 2022 akan ada phase 3, guild beta dan adventure system. Nah, jadi ada timnya juga nih, jadi timnya merasakan dari atau berasal dari development team dari Taiwan, yang dimana dibuat oleh pemimpi ya guys ya. Jadi blockchain merupakan teknologi yang dimana mempunyai kemampuan yang sangat besar guys ya. Nah, jadi ini merupakan hal yang susah untuk people ataupun orang yang normal untuk memulai memasuki namanya blockchain ini. Nah, jadi mereka mau menghilangkan namanya ini gap ini ataupun menghilangkan ketentuan ini. Jadi semua orang bisa namanya bermain dengan blockchainnya ataupun menggunakan bermain dengan atau berhubungan dengan blockchain guys ya. Nah, jadi ada bosnya tuh Alex Boss, ada foundernya dan CEO dari University Costa Rica, dari ada International Marketing Experience dari 10 years, dan juga ada entrepreneur dan professional investor. Ada juga Don the Boss ataupun co-founder dan CTO 15 tahun dari game design dan development, dan ada foundation dari digital marketing communication. Ada juga Shrek Boss, co-founder and CMO, ada juga Ray Chang dari Chief of Blockchain, ada juga senior blockchain researcher, ada juga Cliff Lau dari Unity game designer dan engineer, ada 10 tahun di Jepang, dan juga dia udah berpartisipasi di Dragon Ball Z Kakarot, Seniriko Golf, dan Hero Bridge. Ada juga Emma Wang itu market research analyst, dan Marilyn itu digital marketing. Nah, jadi ada foto-fotonya nih guys ya, kalian bisa lihat mereka udah kayaknya udah punya ini office-nya sendiri, ada coding-codingannya, ada mereka bikin ini atau mendesain ya. Nah, jadi ada di exchange di Binance Smart Chain menggunakan Unity, PancakeSwap, dan Bakery Swap. Nah, jadi ini ada kayak gambar-gambarnya. Jadi ada servisnya ini kalian bisa, dan juga ada nama sosial medianya. Jadi pastikan kalian follow ya guys ya. Nah, jadi kalau marketplace-nya belum ada, kita akan ke namanya white paper guys ya. Ini masih belum ada. Nah, ini ada kontraknya, kalian bisa lihat sendiri, ada skill card pack-nya. Ini semua kontrak-kontraknya, presale-nya. Dan ada frequently asked question, kalian bisa buka lihat sendiri guys ya. Tapi kita akan ke namanya ke white paper guys. Jadi, dan ini ya, white papernya ini, Mimin tidak akan jelaskan semuanya. Kenapa? Karena kita akan include-kan dari tes ataupun game testnya ya guys ya. Nah, jadi ada white papernya guys, ada NFTs, top brand of the battle dari white papernya. Nah, jadi ada coming soon di App Store dan Google Play ya. Jadi ada project ini kalian bisa baca semua. Nah, jadi ada visi dan misi. Ada juga gameplaynya. Nah, jadi gameplaynya ini NFT Battle merupakan 5 versus 5 free to play dengan menggunakan strategi turn-based card game. Nah, jadi player juga akan membutuhkan namanya NFT dan hero dan skill cards. Nah, hero bisa ditaruh di 9 square division ataupun di 9 kota divisi, dan skill card akan digunakan ataupun dikeluarkan setiap round untuk bermain di dalam gamenya. Jadi seperti kayak gini guys, contohnya ya. Jadi ada 9, kalian bisa masukin di mana, dan itu 5 ya batas dari hero-nya. Nah, ini lawannya. Nanti ada card gini kalian bisa pakai-pakai. Ini ada 335 ini mananya guys ya. Oke, langsung aja skill. Nah, ada skill card-nya ataupun NFT Battle adalah merupakan token dari BEP 721 guys ya. Nah, jadi value dari skill card ini ataupun damage ataupun race itu tidak akan dinamakan on-chain ya. Jadi ini mungkin digunakan sebagai untuk biar tidak ada namanya pay to win ya guys ya.
Nah, jadi ada untuk mengachieve namanya perfect balance dan continuity dalam game. Tapi ini bukan artinya bahwa NFT yang kalian punya ini tidak ada value-nya. Nah, jadi kami berharap bahwa setiap kartu di dalam market akan ada harga base yang pasti guys ya. Nah, jadi beberapa kartu dengan particularly ataupun yang beberapa kartu mempunyai kemampuan powerful untuk namanya mempunyai kesempatan dan reputasi kepada yang lainnya ataupun reputasi yang baik ya. Nah, jadi ini ada mananya, ada skill levelnya ini, frame ini, ada factionnya ini, ada skill name-nya, skill type-nya, skill description-nya. Jadi ini contohnya aja ini guys ya. Nah, ini kartu-kartu semua contohnya aja. Nah, di situ juga ada nama hero. Hero ini seperti hero ya, big hero ya. Yang merupakan juga BF 71 token dan hard value dari hero ini, HP, attack, def, luck, itu tidak akan di on-chain. Nah, jadi hero ini agak berbeda dengan skill card yang dimana bisa diimport ke game lain. Nah, nanti ini Mimin akan jelaskan. Ini merupakan salah satu yang Mimin sangat senang ya, ataupun sangat tertarik ya guys ya. Jadi ada beberapa atribut hero yang akan bisa di-revise ataupun diganti nanti ataupun di-nerf dibandingkan dengan skill card. Tapi atribut hero ataupun revisinya itu sangat sedikit guys ya. Nah, jadi kalau player udah punya spell dari skill card, hero akan bisa mengeluarkan spellnya. Nah, jadi ada hero kalau misalnya HP-nya 0, hero-nya akan mati. Dan ada attack itu attack damage. Defense itu ada efek dari damage dari under attack. Dan juga lucky itu critical rate. Nah, kalian bisa lihat ini. Ada hero mana, ada hero faction, hero info. Ini ya, semua contoh-contoh hero-nya. Nah, setelah itu juga kalian bisa mengimport namanya Other Daaps NFT ke NFT Battle untuk menjadi hero guys. Ini salah satu yang sangat Mimin ini ya, sangat excited. Nanti Mimin akan jelaskan juga. Nah, dia ada factionnya. Jadi faction itu kayak ya elemen-elemen lah. Jadi ada fire lebih kuat daripada thunder, thunder lebih kuat dari ice. Habis itu ice lebih kuat daripada wind, dan wind tuh lebih kuat daripada fire. Nah, ada normal di tengah-tengah. Ada dark dan light tuh saling ini ya, berlawanan. Nah, jadi ini ya semuanya ya. Nah, ada bisa juga ada sintesis. Sintesis ini kayak upgrade dari namanya skill cardnya guys ya. Nah, jadi ada 5 tier, ada rare, ada B, ada A, S, dan SR. Nah, dia ada juga ada for the skill yang rare dibutuhkan 3, B itu 9, A itu 27, S 81, SR itu 243 kalau misalnya kalian upgrade ya. Dan dia ada main cardnya ditambah suka jadi B gitu. Nah, ini juga ada, ini salah satu yang Mimin bilang ya, ada pun import NFT. Nah, jadi di mana desentralisasi kan tidak ada namanya rules yang dimana kalian tidak boleh mengimport namanya NFT lain ya. Nah, jadi mereka ini ataupun NFT Battle ini berharap untuk membuat satu game yang dimana game lain bisa diimport NFT-nya ya guys ya. Nah, jadi sekarang sih guys, menurut mereka game yang ada di market ini merupakan single product yang dimana gamenya kalau kutub itu tidak akan ada namanya update lagi, dan asetnya itu tidak akan ada namanya value. Nah, jadi mereka juga bilang address dari smart contract kan bisa dibaca dan bisa dipanggil ya, ataupun bisa di call. Nah, kenapa kita nggak membiarkan mereka untuk bermain di game lain? Nah, jadi walaupun ada beberapa legal issue ataupun proteksi dari image asset, mereka willing ataupun mereka ingin niat untuk namanya menjadi pioneer yang menggunakan NFT yang mempelajari namanya konsep dari building game dan universe ini. Nah, jadi guys, seperti yang Mimin bilang tadi juga, Mimin sangat excited. Kenapa? Jadi ini Mimin mengingatkan untuk kalau kalian yang tahun 90-an, anak tahun 90-an, pasti tahu kalian pernah bermain namanya PS1 ya, atau PS1 ya. Nah, jadi PS1 ini kan ada game namanya tuh Monster Rancher. Nah, jadi Monster Rancher itu ada satu fiturnya kayak ini juga, import NFT, yang dimana guys, kalian mengganti kasetnya dan kalian bisa mendapatkan Tamagotchi kayak monster-monsternya itu guys. Nah, jadi mungkin mereka terinspirasi dari ini, yang dimana mungkin orang-orang pada berpikiran dulu ada tapi nggak pernah di follow up lagi, atau mereka memang tahu memang ini dari yang lain. Kalau dari Mimin sih, kalau ngomong tentang ini Mimin sekilas ke sana guys ya. Nah, habis itu juga ada tropis dan rank dijadi kayak tropis. Jadi intinya aja ya, kita akan percepat. Nah, jadi intinya ini guys, kalau kalian punya tropis lebih banyak, kalian bisa lebih menang lebih banyak guys ya. Nah, tapi kalau kalian tropisnya lebih dikit dan kalian lawannya itu tropisnya lebih banyak, kalian akan kalah guys. Nah, juga vice versa ya. Nah, jadi kalau mendapatkan tropis akan namanya reward dan new arena. Nah, ada Titan, ada Challenger, ini semua guys ya. Nah, jadi player itu akan harus mendapatkan namanya trofi yang lebih untuk mengimprove nama ranking mereka dan mendapatkan season bonus. Dan setiap seasonnya itu di league-nya itu akan ada namanya different bonus ataupun bonus yang berbeda-beda. Nah, jadi ada play to earn-nya.
Nah, dia ada juga nih beberapa yang dimana kalian bisa membuat NFT battle atau mendapatkan uang di NFT battle. Yang pertama ada partisipasi di pre-sale-nya. Yang kedua ada win the battle dan dapatkan hero free dari card chest. Ada daily free offline heroes, ada free daily store card, upgrade skill card dan sell it ataupun menjualnya. Ada bisa juga menjual rare skill card dan hero. Ada juga mengkomplit namanya in-game quest, ada juga champion dari season league, ada mengalahkan boss system dan mendapatkan boss hero. Ada juga mewandering merchant yang ada di dalam main system dan mendapatkan rare cards. Dan ada juga powerful referral system. Jadi ini ada chest-chestnya semua ya. Nah, jadi juga ada tokenomics-nya ataupun bisnis ekonomi canvas-nya. Nah, jadi kalau untuk dari ini guys, dari koinnya sendiri masih belum ada ya, ataupun belum dikasih tahu tentang namanya koinnya sendiri. Ini lebih ke namanya flowchart-nya. Flowchart itu kayak ya ini guys, arah-arahnya dari mana mereka membuat sustainable dari tokenomics-nya ini ya. Jadi NFT Battle karena mereka akan memberikan ini chest ini, dan kalau yang main dari ini tradisional gamer yang bisa main dari App Store dan Google Play, mereka bisa menggunakan dari pembayaran dari ini untuk membeli namanya ini dan menukar goldnya dan untuk melakukan level up dari skill dan hero-nya. Nah, setelah itu ini bisa digunakan untuk bermain dari regular player, dan regular player bisa menjual di namanya OpenSea dan Binance. Nah, di sini juga akan menjadi profit dari regular player dan blockchain player. Nah, jadi blockchain player akan bisa menjual dan membeli dari OpenSea dan namanya Binance guys ya. Nah, jadi ada limited skill card. Jadi skill card itu limited, cuman aja ada global limited 1500, dan promotion package itu ada diskonnya ini guys. Nah, jadi lebih lama lebih mahal lah gitu lebih kurang ya. Nah, jadi ini quality dari card-card di future-nya kalian bisa baca sendiri, terlalu banyak ya. Nah, ini nih semua datanya udah ada, kalian tinggal baca. Roadmap sama. Nah, jadi ada presale-nya ini, tanggal udah lewat ya ini ya, yang pertama sama second page. Nah, jadi November ini akan ada gameplay dari internal test dan open trade. Nah, jadi di phase-nya akan ada stage dari complete dari beberapa rules seperti dalam game, ada hero 30, skill 50, battle sensing, rule of battle, skill card, deck team, dan treasure box setting. Ada NFT release juga. Nah, jadi ada internal gifting dan tidak akan dibuka untuk publik. User bisa membeli dan menjual skill card di marketplace. Nah, dia ada juga 2001 ada close betanya, gameplay open beta, dan juga ada roadmap phase 1 Q1, ada phase 2 dan juga ada phase 3. Nah, jadi gitu aja guys untuk namanya white papernya. Kalian baca-baca lagi guys ya. Nah, setelah itu kita akan ke namanya ke game dari NFT Battle. Jadi Mimi ingatkan lagi, baca white papernya, jangan malas. Kalau kalian rasa kalian mau ini invest, kalian cari tahu lagi researchnya dan kalian tanya-tanya lagi di global namanya telegramnya guys ya, ataupun ada telegram Indonesia nanti kalau ada ya guys ya. Nah, setelah itu guys, jadi Mimi ingatkan lagi, ini namanya game ini merupakan game dari tes guys ya. Masih belum bisa diapa-apain, cuma bisa dimainkan untuk melihat battle-nya guys. Nah, jadi kita akan coba namanya ataupun game test dari NFT Battle ya guys ya. Ada NFT Battle Top Brand of the App. Nah, jadi ini Mimi pakai namanya Nox Player seperti biasa karena ya agak susah sih guys kalau untuk rekam dari HP ya. Nggak bisa langsung Mimi rekam ke namanya komputer. Oke, langsung aja nih game HP ya di Android. Kita tap to start. Oke, jadi ada gambarnya ini, ada 2D ya. Dia gambar 2D, ada play-nya. Di sini ada open chest, kita ada new hero-nya. Nggak jalan new hero-nya. Ada ini nama Chenryu. Ini cuman dummy sih guys ya, karena ini masih cuman contoh aja guys. Nanti akan ada kayak game-game biasa, ada free kalau kita nonton iklan dapatnya ini, ada 50%. Dan kita coba open ya. Masih belum bisa ya open ya. Oke, kita coba sekali lagi guys ya. Kita play. Ini udah tahu gimana cara mainnya. Ada 5, kita enter aja. Jadi lebih keras, lebih bagus kalau skillnya ya. Walaupun kita diserang mereka. Nah, kita pakai tornado. Oke, ini tornado. Paham, sakit juga ya. Kita enter. Kita simpan lagi, kita pakai yang 8 meteor ya. Jadi strategi Mimin sih kalau di sini mungkin yang pakai yang 8 dulu ya, yang skillnya sakit. Kalau yang ini nggak gitu sakit, kita enter aja nggak apa-apa. Keras kok kita ini. Dia nggak bisa satu hit kita langsung mati. Jadi game ini nggak bisa di satu hit langsung mati ya. Ini untuk sekarang ya, kalau ke nantinya nggak tahu gitu. Oke, kita 8.
kasih ke ini metal. Sakit kan guys kan? Nah, jadi video ini Mimin akan cepatkan dikarenakan memang gameplaynya sangat lama. Nah, jadi guys, di game NFT Battle ini kalian tidak bisa namanya men-skip ataupun kalian harus manual main, yang dimana kalian harus menekan end button ataupun end turn buat kalian menghabiskan turn kalian. Nah, jadi kalian bisa lihat guys. Jadi Mimin lihat sih, Mimin masih belum mengerti tentang namanya elemen-elemen yang ada di namanya monsternya, karena monsternya sama aja kita Mimin lihatnya. Dan setelah itu guys, jadi Mimin masih belum tahu gimana sih apakah skill yang terbaik yang untuk hero-nya guys ya. Jadi ini cuman hanya beta test ataupun hanya game test ya guys, bisa bilang. Nah, jadi kalian bisa lihat juga akan ada namanya bisa diperbesar kalau diklik namanya kartunya. Nah, setelah itu guys, jadi gitu aja dulu untuk namanya gameplay dari NFT Battle. Kita akan ke skip ke namanya pas kita menang dan outro-nya. Nah, jadi ini ya, dapatnya tadi trofi 30, gem 3, chest 3 dan 1500 gold, dan ada juga experience-nya. Nah, jadi sekali lagi guys, ini Mimin karena masih tes ya guys ya. Jadi semua fitur-fitur ini belum ada ya, cuman ada game dari bermainnya. Nah, jadi gitu aja dulu guys untuk namanya dari game NFT Battle ini. Nah, jadi gimana sih menurut kalian? Developernya dari Taiwan dan Mimin dia agak unik ya guys ya, walaupun dia cuma 2D tapi efeknya sangat keren. Dan mereka gambar sendiri ya, lebih bukan ambil stok ataupun bisa beli aset, bukan guys. Jadi keren banget ya. Dan mereka udah berpengalaman juga di dalam namanya membuat game, cuman ini baru pertama kali untuk NFT gamenya. Oke, jadi gitu aja dulu untuk namanya NFT Battle. Pastikan kalian follow semua untuk Telegram ataupun sosial media channelnya. Dan jangan lupa guys, untuk juga kalau kalian ingin mengobrol tentang namanya NFT game, kalian bisa langsung ke namanya NFT Game Indonesia di Discord dan Telegramnya. Sampai jumpa lagi di konten berikutnya. Stio Review pamit dulu, bye bye. Why didn't I know from the very start?